Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai kinerja sosial. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Smeta Wahyuni dengan NIM 2017051217 dan rekan-rekan saya Nikomang Ari Rumidiartini dengan NIM 2017051191. Priti Sitarasmi dengan NIM 2017051192, dan yang terakhir ada Kadek Tina Prinitayani dengan NIM 2017051208. Untuk pembahasan materi pertama akan dibahas oleh rekan saya sendiri. Materi pertama yaitu kinerja sosial. Menurut Orlinsky tahun 2001 menyatakan bahwa kinerja sosial perusahaan adalah sebuah konfigurasi prinsip-prinsip etitas bisnis dari tanggung jawab sosial, proses tanggapan sosial, dan kebijakan-kebijakan, program, dan hasil yang dapat diamati sebagai hubungan-hubungan kepada hubungan perusahaan dalam masyarakat. Sedangkan Wartik dan Korhan tahun 1985 menjelaskan kinerja sosial perusahaan adalah interaksi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial. Proses tanggung jawab sosial dan kebijakan yang dikembangkan untuk mengatasi isu-isu sosial. Kinerja sosial perusahaan lahir sebagai penyempurnaan dari konsep corporate social responsibility atau CSR. Kinerja sosial perusahaan muncul dengan sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnisnya dan ke dalam interaksi perusahaan dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan secara sukarela. Glauter dalam Utomo tahun 2000 dikutip dalam Nurlela dan Islahuddin tahun 2008 menyebutkan tema-tema yang termasuk dalam wacana akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang pertama yaitu kemasyarakatan. Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan. Yang kedua ada ketenagakerjaan. Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga ada produk dan konsumen. Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk dan jasa, antara lain kegunaan, daya tahan, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada lingkungan hidup. Tema ini mencakup aspek lingkungan dari proses produksi yang mencakup polusi dalam menjalankan operasi bisnis, mencegah dan perbaikan lingkungan akibat pengendalian sumber daya dan konversi sumber daya alam. Materi selanjutnya yaitu prinsip kinerja sosial. Saat ini ISO 26000 telah banyak digunakan oleh berbagai organisasi maupun perusahaan sebagai panduan teknis dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Biasanya kita mengenal ISO 26000 hanya pada bagian definisinya saja. Namun sebenarnya terdapat pula 7 prinsip yang dapat menjadikan panduan lebih rinci bagi organisasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Organisasi harus akuntabel terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini, organisasi dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan aktivitasnya kepada shareholders dan stakeholders seperti pemerintah, otoritas hukum, maupun masyarakat. Yang kedua ada transparansi. Organisasi harus transparan atau terbuka dalam membuat keputusan dan aktivitas yang berdampak pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Dalam penyampaiannya, komunikasi yang dibangun harus jelas, akurat, dan sopan. Selanjutnya yang ketiga ada perilaku etis.
organisasi sebaiknya bersikap etis sesuai dengan prinsip dan berlaku pada situasi dan kondisi tertentu serta memegang norma perilaku internasional. Yang keempat, ada menghormati kepentingan para pemangku kepentingan. Organisasi harus menghargai, mempertimbangkan, dan menanggapi kepentingan para pemangku kepentingan lebih baik dalam pembuatan keputusan maupun menjalankan aktivitas organisasi. Selanjutnya ada menaati aturan hukum, yaitu organisasi memiliki kewajiban untuk menerima dan mentaati regulasi yang berlaku. Yang keenam ada menaati norma perilaku internasional, yaitu organisasi harus menaati norma perilaku internasional, yaitu ekspektasi tentang perilaku organisasi yang bertanggung jawab secara sosial berdasarkan hukum internasional maupun prinsip hukum internasional yang diterima secara umum. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menghormati hak asasi manusia. Organisasi harus menghormati hak asasi manusia dan mengakui kepentingan serta sifatnya yang universal, yang artinya HAM. Baik, materi yang ketiga yaitu standar spesifik kinerja sosial. Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Kategori sosial berisi subkategori mengenai yang pertama yaitu praktik ketenaga kerjaan dan kenyamanan bekerja, yang kedua yaitu hak asasi manusia, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat tanggung jawab atas produk. Selanjutnya yaitu subkategori praktik ketenaga kerjaan dan kenyamanan bekerja, yang terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kepegawaian, yang meliputi G4LA1 yaitu jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah. G4LA2 yaitu tunjangan yang diberikan bagi karyawan purna waktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. G4LA3 yaitu tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut gender. Aspek yang kedua yaitu hubungan industrial, yang meliputi G4LA4 yaitu jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama. Aspek selanjutnya yaitu aspek kesehatan dan keselamatan, yang meliputi G4LA5 yaitu persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja. G4LA6 jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja menurut daerah dan gender. G4LA7 yaitu pekerja yang sering terkena atau berisiko tingkat tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir yaitu G4LA8 yaitu topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja. Aspek selanjutnya yaitu aspek pelatihan dan pendidikan, yang meliputi G4LA9 yaitu jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan. G4LA10 yaitu program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti. Kemudian G4LA11 yaitu persentase karyawan yang menerima revenue, kinerja dan pengembangan karir secara reguler menurut gender dan kategori karyawan. Aspek selanjutnya yaitu aspek keberagaman dan kesetaraan peluang, yang meliputi G4LA12 yaitu komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya. Aspek selanjutnya yaitu aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki, yang meliputi G4LA13 yaitu rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.
Kemudian aspek asesmen pemasok atas praktik ketenaga kerjaan yang meliputi G4LA14 yaitu persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenaga kerjaan. G4LA15 yaitu dampak negatif aktual dan potensi yang signifikan terhadap praktik ketenaga kerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek mekanisme pengaduan masyarakat ketenaga kerjaan yang meliputi G4LA16 yaitu jumlah pengaduan tentang praktik ketenaga kerjaan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi. Kemudian subkategori hak asasi manusia yang terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek investasi yang meliputi G4HR1 yaitu jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia. G4HR2 yaitu jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk presentasi karyawan yang dilatih. Aspek yang kedua yaitu aspek non-diskriminasi, meliputi G4HR3 yaitu jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil. Aspek selanjutnya yaitu aspek kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama yang meliputi G4HR4 yaitu operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut. Aspek selanjutnya yaitu pekerja anak yang meliputi G4HR5 yaitu operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif. Aspek selanjutnya yaitu aspek pekerja paksa atau wajib kerja yang meliputi G4HR6 yaitu operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja. Kemudian aspek praktik pengamanan meliputi G4HR7 yaitu persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi. Kemudian aspek hak adat yang meliputi G4HR8 yaitu jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil. Kemudian hak asesmen meliputi G4HR9 yaitu jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia. Kemudian aspek asesmen pemasok atas hak asasi manusia meliputi G4HR10 yaitu persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia. G4HR11 yaitu dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia yang meliputi G4HR12 yaitu jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada subkategori masyarakat. Nah, subkategori masyarakat ini membahas mengenai dampak yang dimiliki organisasi terhadap masyarakat dan masyarakat lokal. Nah, dalam subkategori masyarakat ini terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek masyarakat lokal. Di sini G4SO1 membahas mengenai persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan. Kemudian di G4SO2 di mana dalam aspek yang sama yaitu membahas mengenai operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Kemudian ada aspek anti korupsi di mana G4SO3 di sini membahas mengenai jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi. Kemudian di G4SO4 di mana di dalam aspek yang sama yaitu komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi.
Kemudian dalam aspek yang sama juga di G4SO5 ada insiden korupsi yang terbukti dan tindak lanjut yang diambil. Kemudian aspek selanjutnya ada aspek kebijakan publik, di mana di G4SO6 ini membahas mengenai nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerimaan atau penerimaan manfaat. Kemudian ada aspek anti persaingan, di mana G4SO7 di sini membahas mengenai jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, antitrust, serta praktik monopoli dan hasilnya. Kemudian selanjutnya ada aspek kepatuhan. G4SO8 ini membahas mengenai nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Kemudian aspek yang selanjutnya ada asesmen pemasok atas dampak masyarakat. G4SO9 ini membahas mengenai persentase penafsiran pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat. Kemudian dalam aspek yang sama, G4SO10 di sini membahas mengenai dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan yang tindakan yang diambil. Kemudian aspek selanjutnya ada aspek mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat, di mana dalam G4SO11 ini membahas mengenai jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi. Kemudian yang selanjutnya ada subkategori tanggung jawab atas produk. Nah, aspek dalam subkategori tanggung jawab atas produk ini berhubungan dengan produk dan jasa yang secara langsung mempengaruhi pemangku kepentingan dan secara khusus kepada para pelanggan. Nah, dalam subkategori tanggung jawab atas produk ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan. Nah, di G4PR1 ini membahas mengenai persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan. Nah, kemudian di aspek yang sama ada G4PR2 ini membahas mengenai total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup menurut jenis hasilnya. Kemudian aspek yang selanjutnya ada aspek pelabelaan produk dan jasa, di mana G4PR3 ini membahas mengenai jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabela produk dan jasa, serta presentasi kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis. Kemudian, di aspek yang sama yaitu G4PR4 ini membahas mengenai jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelaan produk dan jasa menurut jenis hasilnya. Kemudian, di G4PR5 di dalam aspek yang sama juga, di sini membahas mengenai hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan. Kemudian ada aspek komunikasi pemasaran. G4PR6 ini membahas mengenai penjualan produk yang dilarang atau disengketakan. Kemudian di G4PR7 membahas mengenai jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran termasuk iklan, promosi, dan sponsor menurut jenis hasilnya. Kemudian ada aspek yang selanjutnya itu ada aspek privasi pelanggan, di mana G4PR8 ini membahas mengenai jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Kemudian selanjutnya ada aspek kepatuhan, di mana aspek kepatuhan ini G4PR9 ini membahas mengenai nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa. Nah, sekian dari materi presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.